Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius ya. Tema atau judul games kali ini adalah dirimu ya, atau dirinya ya, yang mana sakitmu yang dia rasakan. Ya, jadi saya merasakan energi-energi dari mungkin orang-orang yang terkoneksi dengan kamu Sagittarius ya, ataupun mungkin malah kamu yang merasakan ya sakit, ataupun mungkin ya ada beberapa energi twin flame di sini yang mana ya dia merasa merindukanmu dan kamu pun terkoneksi dengannya. Nanti bagaimana kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot ya. Dan sebelumnya maaf ya, saya lagi tidak enak badan dan memang kemarin banyak sekali yang personal reading sehingga memang energi saya agak terkuras ya, dan ya semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian seperti gitu ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai Sagittarius ya, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untuk Sagittarius, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Sagittarius. Sakitmu yang kurasakan, Sagittarius. Kita lihat apa yang terjadi dengan dirinya dan dirimu Sagittarius. Kita lihat, wah, The Hermit, dimana dia inginkan kenyamanan, ataupun mungkin di dirimu yang lagi pusing, stres, Sagittarius, memikirkannya, merindukannya. Ini entah dengan siapapun ya, kamu bisa menyesuaikan saja kamu terkoneksi dengan siapa ya, karena ada beberapa yang memang betul-betul saat ini sangat-sangat merindukan orang ini yang saya rasakan ya. Energinya begitu besar dan dia ingin sebenarnya datang kepadamu Sagittarius ya, ataupun mungkin Sagittarius kamu yang ingin datang kepadanya tetapi kakimu gak bisa. Kenapa? Ya jaim, ataupun tidak mau mempunyai masalah, ataupun tidak mau memberikan harapan, yang mana mungkin Sagittarius berpikir bahwa nanti saya kembali kepadanya, terus gimana? Hubungan akan berlanjut begitu saja. Ujung-ujungnya putus nyambung, saya terluka terus, dirinya pun terluka. Biarlah saya memendam rasa ini sendiri. Itu menurut Sagittarius. Yang mana mungkin Sagittarius berpikir bahwa oke, tidak apa-apa saya tersakiti. Yang penting hubungan ini ya jangan menyakiti saya dalam hubungan ini gitu. Dalam hubungan yang ribet, apalagi kalau ada triparty ya, artinya ataupun mungkin dalam tanda kutip ada pihak ketiga. Entah ini triparty selingkuhannya, ataupun mungkin dia sudah berpasangan, ataupun mungkin kamu yang sudah berpasangan. Ya, karena saya lihat di sini walaupun Sagittarius jomblo ataupun dia yang jomblo, tapi mungkin salah satu sudah mempunyai pasangan, bahkan mungkin kedua-duanya sudah mempunyai pasangan, entah pacar atau suami atau istri. Ya. Ataupun mungkin kondisinya ya lagi ingin tidak mau digantung aja hubungan. Di sini saya lihat ada beberapa yang mungkin entah kamu entah dia ya, kamu bisa menyesuaikan di sini, berbuka hati kepada orang yang lain, tetapi terkoneksi dengan dirinya terus. Seakan orang lain ini nggak connect, jadi nggak nyambung. Sehingga Sagittarius merasa kayak kadang-kadang kok percintaan saya hambar ya, ataupun dirinya. Di sini ada energi twin flame
yang mana dia merasakan energi yang sangat besar dari dirimu, ya, yang mana dia hanya bisa menanti, duduk diam, merenung sambil mempelajari kehidupan, mempelajari semuanya dalam hidup. Kenapa? Dikarenakan ya menginginkan sesuatu, tetapi kok saya nggak bisa. Ya, saya inginkan kamu hadir dalam hidupku, tapi kok nggak bisa. Hidupku selalu penuh dengan amarah. Mungkin kamu masih marah dengan dirinya yang mana mungkin mempermainkan hatimu gitu, seakan-akan tidak memperjuangkanmu, tidak mempedulikanmu, bahkan memilih yang lain dan mengorbankan cintamu. Ataupun mungkin Sagittarius menyesal pernah meninggalkan dirinya dan akhirnya dia tersakiti. Walaupun mungkin kondisinya Sagittarius, udah deh, biarin aja, dia gak penting, tapi kok hati ini kok kayak macam greget. Saya marah, tapi selalu ada pemaafan untuknya. Selalu ada rindu untuknya. Ya. Dia tersakiti di sana. Ya, ataupun mungkin kamu di sini yang tersakiti karena dia di sana lagi merindukanmu, sehingga kamu itu ibaratkan, kenapa ya saya nggak bisa melupakan dirinya? Padahal saya ingin move on gitu. Tapi setelah saya move on, saya berulang lagi ya, dalam tanda kutip, membuka hati. Tapi kok nggak terkoneksi dengan orang baru ini? Selalu terngiang-ngiang orang itu aja. Padahal udah nggak mau gitu. Ataupun malah saya tersakiti juga dengan orang baru ini gitu. Seakan-akan tidak ada cinta yang tulus lain cintamu, cinta dari dirinya yang betul-betul penuh dengan emosi dalam artian bukan marah saja ya, campur aduk kebahagiaan, cinta kasih, amarah, kebencian, kekecewaan. Benci dalam tanda kutip, benci beneran atau benar-benar cinta nih, tapi emosi, greget juga. Tetapi Sagittarius mau ke sana juga, kayaknya nggak bisa. Saya udah nggak mau mengulang siklus yang kayak gitu-gitu. Ujung-ujungnya buntu. Mungkin di sini ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa. Ya, terutama mungkin keuangan, sehingga kalian tidak mendapatkan apapun ya dari dirinya. Tetapi kok kayak sekarang kamu tuh kere, kamu tuh nggak ganteng-ganteng amat, nggak cantik-cantik amat, body juga nggak seksi, masih banyak yang bisa saya dapatkan. Tapi kenapa terkoneksi dengan dirimu saja? Ya, sampai tidur nggak nyenyak. Ya, tidur nyenyak-nyenyak juga, tetapi pada saat bangun, wah, ingat lagi. Pada saat mau tidur susah tidur. Tapi saya lihat di sini lumayan ya, dibandingkan dulu ya. Kalian masih tidur ya sudah lumayan. Tidur nyenyak gitu. Tidur artinya walaupun mungkin susah tidur ya, saya lihat entah Sagittarius atau pasangannya yang terkoneksi dengan dirimu tuh sekarang itu lebih susah tidur. Tapi kalau tidur pulas sekali. Cuman pada saat bangun sedih lagi. Seakan-akan tidur itu waktu beberapa jam aja itu udah kayak betul-betul menikmati kelelahan, itu ibaratkan istirahat pulas betul. Karena capek dalam realita dunia gitu. Bangun kembali ingat lagi. Ataupun mungkin kondisinya kamu lagi kerja, kok saya rasa sepi ya, saya merindukannya ya. Kadang-kadang saya lihat juga di sini kamu mau melampiaskan kekecewaanmu, amarah dengan dalam tanda kutip ingin berbagi cerita dengan orang lain, tetapi tidak ada yang bisa mendengarkanmu seperti dirinya mendengarkanmu. Kamu ingin didengar, tetapi seakan-akan tidak ada yang mengerti. Itu kayak lagu ya. Jadi kalau lagunya Gia itu ya, itu penuh makna. Kamu itu hebat walau tidak ada yang mendengarkanmu. Kenapa? Karena kamu merasa ya kamu orang terpilih, kamu kuat. Memendam rasa rindu sendiri untuk tidak mempersulit keadaan. Benar tidak Sagittarius? Kamu tuh kadang-kadang gitu ya, lebih banyak diam kelihatan bahagia, padahal hatimu sangat sedih, sangat rapuh. Kadang-kadang orang bicara ini, bicara itu terhadapmu, padahal kamu sudah memberikan yang terbaik untuk mereka, tapi mereka selalu seakan-akan tidak membuatmu bahagia, malah tidak menghargai jerih payahmu. Sehingga kamu ada kekecewaan.
Tapi saat kamu pergi mereka menyesal, rindu terhadapmu. Atau bahkan mungkin Sagittarius juga, karena saya bilang di sini ada energi twin flame. Jadi pada saat kamu merindukannya, dia merasakan. Ataupun sebaliknya yang tadi saya bilang, kamu kok saya tiba-tiba tidak rindu, tidak ada angin, tidak ada hujan, kok begini ya, kok rindu dia lagi ya, karena dia lagi merindukanmu di sana. Ini ada energi twin flame. Atau kita bicara secara energi, kalau energi twin flame itu dia intens ya. Kalau kita bicara energi percintaan, orang ingat pasti kok saya ingat dia ya, sudah deh nggak apa-apa, berarti ada yang mengingatmu, ada terkoneksi secara energi. Tetapi kalau energi twin flame ini sangat menyakitkan. Tapi ingat, kamu orang terpilih. Kalau kamu terkoneksi dengan twin flame ya, itu betul-betul sakitnya luar biasa. Sekarang saya lihat di sini ada Sagittarius twin flame ya, ya sekitar 40-50% dari energi-energi Sagittarius ya. Saya merasakan ya, kalau tidak twin flame, karmik, hampir beda-beda tipis. Cuman saya lihat di sini lebih dominan ke twin flame ya. Karena kalau karmik ya memberikan harapan palsu, kadang-kadang bingung juga saya harus kembali atau tidak. Mirip energinya. Kalau twin flame ya sama, tapi kamu kan di sini ada dalam tanda kutip, saya lihat di sini Sagittarius merasa bahwa itu ada twin flame saya, ada beberapa, padahal itu karmik ya. Jadi Sagittarius jangan terlalu baper. Ingat, logikamu harus main. Dia bisa mensupportmu tidak? Kalau dia hanya menekanmu dan kamu merindukannya, berarti kamu terkoneksi dengan karmik. Jalanilah. Begitupun sama dengan twin flame. Kok saya merindukannya tetapi saya tidak bisa memilikinya? Jalanilah. Semua apa yang terjadi dalam hidupmu saat ini, Sagittarius, adalah yang terbaik. Jangan pernah menjudge dirimu. Jangan pernah menghakimi dirimu. Jangan pernah menyalahkan semesta. Jangan salahkan Tuhan atas apa yang terjadi padamu. Ingat, semua itu baik, ada makna. Karena saya lihat sini Sagittarius banyak kecewa dengan dirinya, kecewa dengan orang lain, dan bahkan sampai Tuhan. Betul tidak Sagittarius? Padahal sebenarnya Tuhan itu akan menggantikanmu, ataupun mungkin ini adalah pembelajaran buat dirimu untuk bisa menjadi pribadi yang lebih di hari esok. Kamu terpilih. Ingat, seberat-berat apapun masalahmu, kamu pasti bisa. Karena apa? Kenapa? Karena ya kamu kuat, kamu terpilih. Tidak mungkin semesta ataupun Tuhan memberikan cobaan yang berat kepada umatnya kalau umatnya nggak mampu gitu. Kamu mampu, cuman kamu belum mengeksplor. Ya, pada saat kamu terbangkit secara spiritual, ingat, apa yang diambil akan digantikan olehmu. Tapi itu satu, harus bisa menjadi diri sendiri, tahu karakter kamu, tahu diri kamu, tahu jiwa kamu. Kalau kamu sudah mengenal diri kamu, jiwamu, niscaya kamu sudah mengenal Tuhanmu. Dari situ rezeki bagus akan tergantikan semua apa yang hilang. Selama kamu belum mengenal dirimu ya nggak bisa. Ibaratkan kalau kita bodoh ya, kita nggak tahu apa-apa ya, bagaimana kita mau mendapatkan sesuatu kalau kita bodoh? Ya. Tetapi pada saat kita tahu, kita pintar, kita berubah, itu bisa kita ambil. Orang menerima kita, pekerjaan datang kepada kita. Ini kan sekarang kondisinya kamu masih belum tahu, tanda kutip bodoh, yang mana harus belajar. Jangan pernah berpikir negatif. Sama seperti kita, kalau kita belum tahu apa-apa, kita digembleng. Nah, ini semesta lagi gembleng kamu. Kayak macam kalau kita kuliah, diberikan tugas, kadang-kadang aduh saya stres ini. Tapi ujung-ujungnya pada saat mendapatkan ijazah itu sebagai tolak ukur bahwa kamu mampu kerja di jabatan ini, kerja di jabatan itu. Dan akhirnya kamu bisa mendapatkan gaji. Nah, itu sama. Sekarang kamu ditempa untuk bisa mengenal jati dirimu, untuk bisa mengenal Tuhanmu. Kadang-kadang orang tanya, kita mau mencari Tuhan. Tuhan itu sudah di hati, ngapain dicari? Ada di jiwamu. Ayo kita pergi ke rumah ibadah, kita mau mencari Tuhan, ngapain? Rumah ibadah itu tempat untuk kita berdoa, untuk sembahyang bersama, menguatkan, memberikan penguatan bersama antara manusia dengan manusia, bukan antara Tuhan dengan manusia. Antara Tuhan dengan manusia itu pribadi masing-masing.
Ya, jadi jangan berharap kamu rajin ibadah kamu masuk surga, no. Ya, rajin contoh ke gereja, maaf ya, bukan rajin maksudnya disclaimer, salah ucap. Maksudnya biasa orang bilang kita ke gereja, rajin gereja itu sudah masuk surga, no. Kamu rajin aja di dunia itu, berarti anggap aja kamu aktivitas dunia. Tapi untuk ibadah antara dirimu dengan Tuhan itu perlu. Bahkan ya orang bilang harus hikmat. Kita jalan aja atau dimanapun kita ingat Tuhan, itu anggap kita berdoa. Kita menjalani sesuatu diawali dengan bismillah, ya kita itu doa. Itu salah satu kita mengenal Tuhan kita. Bukan dari si A, si B, si C untuk mendoakan kita baru kita bisa masuk surga, no. Makanya ini Sagittarius, kamu yang harus bisa lebih up pada dirimu. Terkadang kamu, aduh saya harus kesini supaya kamu doakan saya dong, kamu doakan. Kamu itu gak pede. Apalagi masalah percintaan, minder, saya kurang seksi, saya kurang ganteng, saya kurang cantik. Ya sudah, kalau memang dia bukan miliknya, ya sudah. Ini kan ada terkoneksi dengan karmik. Jalanilah. Itu yang tadi saya bilang, kalau kamu sudah spiritual, sudah tahu akan jati dirimu, niscaya apa yang diambil olehmu akan digantikan berlipat-lipat ataupun digantikan yang lebih baik. Di sini kan kekalutan terus yang saya lihat ya, makanya sakitmu yang dia rasakan sesuai dengan tema kita ya. Kamu tuh gak bisa move on karena kalau dirinya merasakan sakit dari dirimu ataupun sebaliknya ya, dirimu merasakan penderitaan dari dirinya. Kenapa? Karena masalah tidak diselesaikan. Contoh hutang kan sama, orang telepon teror karena apa? Kamu punya hutang. Kapan dibayar? Hidupmu kan tenang, dia pun gak tenang, uangnya diambil kamu. Ini contoh ya, kamu pun gak tenang, kapan ya saya bayar, saya diteror terus. Jadi dua-duanya itu terkoneksi karena ada masalah yang belum diselesaikan. Nah ini sama dengan bicara soal jiwa, terkoneksi secara jiwa, terkoneksi secara batin, yang mana belum diselesaikan. Karena apa? Menghindar. Ini akan ada pemblokiran, saling memblokir, satu berlari, satu mengejar, satu pusing. Satu diam, satu ingin ketemu, satu enggak. Kadang-kadang berikan harapan palsu, habis itu hilang lagi. Ataupun diam-diaman sekarang. Entah rindu tidak ya, sudah diam aja. Berarti kamu menyanyiakan hidupmu. Ibaratkan kamu diberikan kesempatan untuk tumbuh, tapi kamu gak mau. Kenapa? Pasrah pada kehidupan, pasrah pada takdir. Padahal takdir itu yang ciptakan kita sendiri, bukan Tuhan. Secara spiritual takdirmu adalah dari dirimu. Tujuanmu kemana? Itu takdirmu. Pikiranmu mau kemana? Itu takdirmu. Kalau kamu cuma duduk diam, saya tunggu takdir Tuhan. Tuhan hanya merestui, iya dan tidaknya. Tapi selebihnya kamu. Contoh ya, saya mau ke sekolah ini, ayah orang tua, oke, silahkan. Kamu pergi, tujuanmu apa? Tetapi kalau seandainya saya mau ke situ, tapi ada orang tua larang, berarti ada sesuatu yang memang tidak baik di situ. Nah itu sama, Tuhan juga merestui dan tidaknya itu dari Tuhan. Selebihnya itu kamu yang menentukan. Kamu yang action, bukan Tuhan yang papa kamu, tarik kamu. No. Kalau memang Tuhan kasih batu sandungan di situ, berarti ada sesuatu yang kurang bagus, yang harus kamu berpikir apakah saya tetap harus menjalankan atau tidak. Dari situ kedewasaan kamu. Kalau bicara hati juga sama. Ya, bicara jiwa. Di sini Sagittarius, saya lihat kamu manipulasinya banyak untuk dirimu. Kasihan jiwamu tersakiti.